hal untuk selanjutnya. Oke, sebelumnya saya mau ke Andri Maulana. Assalamualaikum Andri, ada Andri? Andri ada? Oke, Andri. Waalaikumsalam Pak. Oke, Andri. Saya Andri. Ya Pak. Oke, sehat kamu? Sehat Pak. Oke, lagi di mana nih? Lagi di rumah Pak. Di rumah ya. Oke. Oke, Andri, kemarin apa pembahasan apa kemarin Andri kita? Tentang bank umum sama bank BPL Pak. Apa tuh kira-kira? Andri, kameranya nggak bisa hidup? Coba. Oke. Iya. Jadi apa kemarin yang kita bahas Andri? Sedikit. Masih ingat nggak? Bank umum. Masih Pak sedikit. Oke, apa kira-kira? Bank umum. Lupa ya? Ya Pak, agak lupa Pak. Oke, nggak apa-apa. Baik, nggak apa. Makasih, Andri. Assalamualaikum, Leo. Ya, Pak, sama-sama. Assalamualaikum, Leo. Assalamualaikum, Leo. Leo? Masa tadi ada ya, Leo? Oh, ada ini. Assalamualaikum, Leo. Oke, lanjut dulu ya, Leonya. Oke, Assalamualaikum, Susi. Ya, Pak. Oke, Susi, kemarin bahas tentang apa aja kita, Susi? Bahas tentang perbankan, bank pengkreditan dengan perbedaan. Terus? Bank pengkreditan dengan bank, di situ perbedaannya kalau bank konvensional itu lebih Oke, lupa juga ya, apa? Oke, saya mau ke Oke, makasih Susi ya. Saya mau ke Siti Nurjana. Assalamualaikum, Siti. Waalaikumsalam, Pak. Oke, ada keluarga dengan Siti Nurhaliza kah? Bukan, Oh, bukan. Nggak ada hubungan keluarga ya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Oke ya. Oke, baik. Siti, apa yang kira-kira kemarin yang kita bahas, Siti? Kemarin bahas tentang bank syariah, bank umum syariah dengan bank pembiayaan rakyat syariah. Terus apa aja? Itu aja. Apa yang didapat? Kemarin masih awal sih Pak, jadi masih pengertian dari bank umum syariah dengan bank pembayaran rakyat syariah. Pengertian bank syariah apa? Bank syariah itu bank yang kegiatannya itu berdasarkan dengan prinsip Islam, Pak. Prinsip Islam. Oke, baik. Oke, makasih Siti ya. Oke, baik teman-teman, coba kita lanjutkan lagi materinya. Oke, di sini ya. Kemarin gambaran konsep sistem perbankan syariah di mana memang kalau di perbankan ya sama ya, hampir sama, yaitu penghimpunan dana kemudian penyaluran. Itu ya, ada dua proses utama atau ada dua kegiatan utama, yaitu pertama penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian penyalurannya juga pada masyarakat gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke materinya ya. Oke, prinsip dasar operasionalnya ya. Nah, kita pertama kita coba buka dulu ya bagaimana. Oke, nah
pertama itu kan penghimpunan dana ya. Yang penghimpunan dana yang pertama ada namanya wadiah damamah, yaitu titipan. Nah, di sini kalau teman-teman punya tabungan bentuknya titipan ya, dalam artian tabungan wadiah di bank syariah, itu teman-teman biasanya tabungannya itu tidak dikenakan biaya administrasi ya. Kalau biasa kan kita ada potongan tuh ya. Ada potongan 6.000, kemudian ada 10.000, 15.000 tergantung banknya ya. Nah, di bank syariah ada dua macam nih ya. Ada yang penghimpunan dananya berupa titipan, yaitu wadiah tadi ya. Ada yang berupa wadiah. Nah, di situ biasanya tidak dikenakan biaya, tapi juga kadang ada yang seperti berbeda dikit ya. Nah, yang berbentuk wadiah ini juga dia selain karena dia tidak ada potongan, ada bagi semacam, dan dia juga tidak ada bagi hasilnya. Biasanya ya, berbentuknya hanya wadiahnya saja. Jadi ketika nabung memang kita khusus untuk tabungan saja, dia tidak ada juga bagi hasilnya. Berbeda kalau misalnya teman-teman tabungan yang biasa gitu ya, semua yang mudharabah gitu ya. Nah, biasanya di itu tetap nanti ada potongan biaya administrasinya, kemudian ada namanya bagi imbal atau bagi hasilnya dari tabungan teman-teman di situ ya. Karena nanti jenisnya ada macam-macam juga ya. Ada misalnya teman-teman hanya tabungan saja, mungkin ada deposito, mungkin ada giro, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Tapi nanti tergantung dari banknya sendiri, ada macam-macam produk perbankannya, masing-masing bank biasanya ada berbeda ya, ada keunggulan masing-masing ya. Kalau dulu di BRI Syariah itu sebelum dia bergabung menjadi BSI, ada namanya tabungan wadiah yang memang dia tidak ada potongan gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang sih rata-rata sudah ada administrasi ya. Nah, memang perbankan macam-macam ya. Kalau misal BNI itu sekitar 10 sampai 15.000, yang paling besar itu salah satu bank, ada yang besar sampai 25 atau 50.000 gitu ya. Kemudian penyaluran dana kepada masyarakatnya. Nah, ini ya konsep kedua, itu penyaluran dana pada masyarakatnya. Pertama berupa bagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Nah, gitu ya. Jadi di sini nanti ada namanya pembiayaan mudharabah, ada namanya juga pembiayaan musyarakah. Nah, kalau misalnya di bank konvensional itu namanya kredit ya, teman-teman ya. Tapi untuk di perbankan syariah dia tidak menggunakan namanya kredit, namun menggunakan nama yaitu pembiayaan. Ya, gitu ya bagi hasil. Nah, di situ nanti ada namanya bisa juga di situ kalau mudharabah ini kan teman-teman nanti kita bahas ya mudharabah musyarakah itu apa. Nah, di sini biasanya untuk mudharabah ada cuma satu pengelola itu perbankan, tapi kalau musyarakah beda gitu ya. Nah, kemudian ada yang kedua itu jual beli ya, bentuknya ada murabahah ya, bitamnya anjil, kemudian istisna, salam gitu ya. Nanti kita bahas apa itu satu-satu ya. Kemudian ada yang sewa berupa ijarah ya, yang paling sering itu ijarah ya, sewa menyewa ya. Kemudian bentuknya pinjaman kebajikan ada, tapi ini jarang ya kalau misalnya perbankan syariah. Biasanya cuma untuk Alqard ini pinjaman tanpa dikenakan bagi hasil gitu ya, atau teman menggunakan harus mengembalikan lebih gitu ya. Kemudian ada juga kalau di perbankan syariah, kalau misalnya emas ya, itu bentuknya rahan ya, gadai gitu ya. Jadi teman-teman di perbankan syariah itu juga hampir mirip dengan di pegadaian. Jadi dia juga bisa untuk ada rahannya, biar rahan emas gitu ya. Nah, kemudian untuk lalu lintas keuangan ada wakalah, perwakilan. Nah, di sini memang biasanya kalau di akadnya namanya murabahah, dan biasanya disandingkan dengan wakalah gitu ya. Gimana sih Pak? Nanti bentuknya memang ada gambarannya, nanti kita jelaskan ya. Kemudian ada penjaminan, kafalah. Kemudian ada pemindahan utang, hiwalah, kemudian imbalan atau jualah gitu ya. Nah, syarf ini juga akan kita bahas gitu ya. Ini dasar-dasar prinsip dasar operasionalnya, ini gambaran untuk ada penghimpunan dana. Jadi lalu kegiatan utamanya untuk perbankan sendiri ya, kalau di perbankan hampir sama untuk lalu lintas kegiatannya. Nah, biasanya ada penghimpunan dana, kemudian penyaluran dana kepada masyarakat, kemudian jasa lalu lintas keuangan gitu ya. Nah, oke, kita coba bahas ya. Nah, kita lihat sejarahnya dulu ya. Nah, sejarah singkat Lembaga Keuangan Islam Internasional, yaitu pertama itu dirintis oleh ini ya, MIT Bank ya, di Mesir ya. Dirintis pertama di tahun 1960-an ya. Nah, jadi sini titik balik untuk perkembangan perbankan syariah ya. Dulu di kita itu tahun 99, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat waktu itu ya.
Nah, jadi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kemudian bersama-sama waktu sebelum ini ya, sebelum Pak Harto jatuh waktu itu sudah mulai dirintis ya awal-awal 90-an itu ya. Nah, kemudian ada Islamic Development Bank didirikan pada tahun 1975 ya. Jadi kemudian mulai tahun 1970-an berdiri bank-bank Islam di beberapa negara ya. Pertama memang sebelum kita sudah banyak sebelumnya ya, ada Mesir, Sudan ya. Di sini ada Turki, Malaysia, Bangladesh dan Indonesia. Dan kita juga di Bank Syariah Indonesia sudah mulai merintis juga untuk pembukaan cabang di luar negeri ya. Ya, kalau nggak salah di BSI itu Bank Syariah Indonesia sudah memulai buka cabang di Dubai. Ya, untuk BSI cabang sana gitu ya. Boleh teman-teman mau ngelamar di bank ya, ngelamar ke Bank Syariah Indonesia, boleh ngelamar yang di Dubai ya. Biar nanti bisa jalan-jalan ke sana ya. Ya, oke ya. Oke, baik. Nah, ini sejarah perbankan ya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih sejarah perbankan syariah? Oh iya Pak, perbankan syariah itu dimulai dengan berdirinya perintis utama itu Midwinter Bank di Mesir Pak tahun 60-an gitu ya. Kemudian berdirilah kemudian Islamic Development Bank tahun 1970-an. Yang kemudian setelah itu mulai dari 1970 mulai berdiri berapa perbankan Islam atau bank syariah di beberapa negara Muslim gitu ya. Itu gambarannya. Oke. Nah, ini kita lihat ya, pendiri lembaga keuangan bank syariah di berbagai negara. Di Uni Emirat itu di 1975 ya, dia membuka atau membentuk Dubai Islamic Bank. Kemudian ada Kuwait ya, di 1977 Kuwait Finance House ya. Kemudian di Mesir 1978 ada Faisal Islamic Bank. Nah, jadi sudah mulai ya, jadi mulai 70-an ya. Kita masih era kalau di Indonesia era 90-an ya. Kemudian Pakistan 79 ya. Mulai sistem bunga dihapuskan, kemudian dia berdiri Bank Syariah. Di Siprus itu 83 Faisal Islamic Bank of Tibris, Siprus ya. Dan Malaysia itu 83 Bank Islam Malaysia Berhad ya, BMMB. Kemudian ada 84 itu Dar Amal Islam Faisal Financial. Ya, kemudian Indonesia, mohon maaf tadi saya salah sebut. 99 itu Bank Syariah Mandiri berdiri ya. Kalau Bank Muamalat 1992 ya. Yang tadi saya sebut 1999 itu Bank Syariah Mandiri sebelum gabung ke BSI ya. Jadi Bank Syariah Mandiri itu tahun 99 lahirnya, tapi sebelumnya sudah ada Bank Muamalat tahun 1992. Ya, itu pembentukan Bank Muamalat sendiri ya, dipelopori oleh Cendekiawan Muslim di Indonesia, ya, ICMI, kemudian soan ke Presiden Soeharto. Waktu itu ya masih zaman Pak Harto lengser itu tahun 19 Mei 97. Jadi 92 itu masih Pak Harto, masih presiden waktu itu. Alhamdulillah waktu itu beliau setuju, kemudian dimulai bentuklah Bank Muamalat Indonesia waktu itu ya 1992. Nah, itu mulai awal berdirinya Islamic Bank di Indonesia. Nah, kemudian tahun 99 lahir yang Bank Syariah kedua itu Bank Syariah Mandiri. Nah, sekarang semuanya sudah bergabung ya. Jadi gambarannya ada 3 bank yang menjadi satu jadi Bank Syariah Indonesia tahun 2021 gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Gimana sih di Indonesia kok bisa berdiri bank syariah gitu ya? Nah, ini ya. Nah, di sini awal sejarahnya yang mulai dari tahun 80 itu karena sudah mulai perkembangan. Dari 70 itu, kemudian 80, 70 di berbagai negara Muslim, kemudian 80 itu sudah mulai hangat. Nah, akhir-akhir 80, kemudian masuk ke 90 itu sudah mulai banyak lokakarya. Lokakarya itu kayak seminar, kemudian grup diskus, kemudian ada beberapa diskusi-diskusi cendekiawan gitu ya. Nah, mulailah gambaran disepakati ya. Pada suatu tahun 1990 itu tanggal 22 sampai 25 Agustus ya. Musyawarah Nasional MUI yang keempat ya disepakati untuk mendirikan Bank Islam gitu ya. Sehingga lahirlah pada November 2001 PT BMI, kemudian mulai beroperasi itu tahun 1992 ya. Nah, itu gambarannya ya. Nah, kemudian ada undang-undang terbaru tahun nomor 10 tentang Bank Syariah tahun 98, maka tahun itu juga tahun 99 mulai beroperasi Bank Syariah Mandiri waktu itu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, ini Bank Umum Bank Syariah Mandiri waktu itu. Oke, ini gambaran untuk sejarah singkatnya di Indonesia ya, gambarannya ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut dulu. Nah,
Kalau bank syariah ini kan perlu yang namanya Dewan Syariah Nasional, ya. Kenapa Pak? Kok di bank syariah itu perlu Dewan Syariah Nasional alias UMI ya? Karena inilah lembaga yang mengawasi, yang menjadi pengawas untuk kesyariahan dalam perbankan itu sendiri, ya. Nah, Dewan Syariah Nasional ini secara umum ya tidak hanya kalau untuk sekarang ya, tidak hanya untuk perbankan saja, tapi juga untuk berbagai macam lembaga keuangan, terutama untuk juga di pasar modal syariah ya. Jadi di pasar modal, di asuransi dan sebagainya. Nah, itu juga semuanya memerlukan atau apa namanya punya dewan syariahnya kalau misalnya nasional dan syariah nasional, kemudian dari MUI itu nah, kemudian setiap bank atau setiap lembaga keuangan syariah itu nanti mempunyai rekomendasi itu juga membentuk dewan syariah apa namanya di masing-masing unit perusahaannya, gitu ya. Oke. Kemudian, nah kalau untuk fungsi Dewan Syariah Nasional ya pastinya dia untuk mengkaji ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya akad-akad baru, kemudian ada misalnya pertanyaan-pertanyaan atau terkait dengan pelaksanaan, nah itu nanti penetapannya atau pengukuhannya nanti di DSN UMI-nya bahwa ini boleh atau tidak seperti itu ya gambarannya, fatwa-fatwanya, oke ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat PBI ini Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah ya. Ini sudah dari tahun 2009 sudah mulai keluar PBI-nya ya, Peraturan Bank Indonesia terkait aturan-aturan di perbankan syariah ya. Tahun pertama itu nomor 11 ya, 3 PBI 2009 ya, Peraturan Bank Indonesia tentang bank umum syariah. Itu semua bank umum syariah harus mengikuti peraturan itu untuk membuka atau misalnya untuk melakukan pembukaan bank syariah. Nah, sekarang kalau dulu ya, kalau gambarannya untuk peraturannya untuk bank syariah itu harus punya modal minimal 1T ya gitu ya untuk asetnya gitu ya gambarannya. Kemudian untuk peraturan Bank Indonesia selanjutnya ya, perubahan kegiatan bank konvensional menjadi bank syariah, ini juga ada peraturannya bagaimana sistemnya gitu ya. Nah, kemudian peraturan Bank Indonesia nomor ini 2009 tentang unit usaha syariah US. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya teman-teman mengangkat skripsi ya tentang perbankan syariah ya, biasanya untuk PBI ini juga teman-teman harus apa namanya bisa dilihat atau bisa dikaji ya. Oh, bagaimana pelaksanaan perusahaan-perusahaan bank itu yang bank syariah itu terkait peraturan Bank Indonesia apakah sudah sesuai atau tidak gitu ya. Itu bisa banyak sekali dicari untuk permasalahannya gitu ya. Oke, nah ini ya proses pendirian BUS ya. Bukan bus yang di jalan itu ya, kan ya. Ini Bank Umum Syariah ya, BUS, Bank Umum Syariah, kurang lebih sama dengan BUK. BUK itu apa? Saya mau ke siapa nih? Assalamualaikum Ika. Iya Pak, waalaikumsalam. BUK itu apa Ika? Baru terdengar Pak. Baru belum terdengar tahu. ya. Kalau Ya. BUS itu kan Bank Umum Syariah. Kalau BUK itu apa kira-kira? Bank umum konvensional kali Pak. Oke, benar ya. Nah, gini ya, jadi sama ya. Oke, makasih Kak. Jadi proses pendirian BUS ini ya hampir sama atau kurang lebih sama dengan bank konvensional, yaitu modal yang disetor minimal 1T, 1 triliun. Jadi misalnya di sini misalnya ada teman-teman yang punya uang misalnya Didit misalnya, Didit punya uang 1 triliun, gitu ya, amin ya. Kemudian ada modal 1 triliun, Didit pengen buka nih, pengen buka bank syariah, gitu ya. Bank syariah namanya Didit Syariah Bank, misal gitu ya, Didit Syariah Bank, misal gitu ya. Nah, kemudian bentuk hukumnya harus PT, ya, bentuk hukumnya harus PT. Pak, apa sih beda PT, CV, dan lain sebagainya? Nah, nanti memang itu terkait dengan Oke, mute dulu yang belum mute. Nah, terkait dengan bentuk usaha ya. Biasa kalau untuk perusahaan besar itu harus PT ya, perusahaan terbatas, PT. Nah, kemudian harus ada DPS-nya, gitu ya. Oke, Assalamualaikum Didit. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Dit, kira-kira kalau misalnya kita uangnya nggak cukup 1T, bisa nggak buat buka atau mendirikan bank umum syariah? Kayaknya kurang bisa loh, Pak. Kurang bisa atau tidak bisa nih? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kenapa, Dit? Karena di situ tertulisnya 1 triliun, Pak. Oke, ya, 1T ya. Oke. Ya. Ya. Didit punya uang 1T?
Belum, Pak. Belum ya? Kapan punyanya? Ya. Kalau belum berarti akan ya? Ya, secepatnya, Pak. Secepatnya, amin ya. Minta sama Suhal ya. Suhal banyak uang di kampung tuh ya. Oke, makasih Dit ya. Ya, Pak. Nah, jadi gitu ya. Jadi Didit tadi harus punya uang dulu nih 1 triliun. Ya, 1 triliun, 1 T. Nah, kemudian Didit harus punya badan hukumnya. Atau bentuk hukum dari perusahaannya harus PT. Jadi Didit harus ke notaris dulu, buat PT dulu. Ya, dirikan PT dulu. Nah, kemudian harus ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi Didit harus juga membentuk namanya Dewan Pengawas Syariah di perusahaannya. Siapa-siapa kira-kira. Nah, itu gambarannya ya. Jadi kalau untuk saat ini gambarnya seperti itu pendirian Bank Umum Syariah. Kalau teman-teman misalnya gambar, oh ternyata kalau misalnya pertanyaan, kira-kira untuk proses pendirian Bank Umum Syariah itu harus berapa sih yang dibutuhkan modalnya untuk modal awalnya? Nah, jadi teman-teman tahu ya. Syarat-syaratnya apa saja sih? Oke, dia harus modalnya harus 1 T, kemudian bentuk hukumnya, badan hukumnya harus PT, kemudian harus ada Dewan Pengawas Syariahnya. Oke, apa sih fungsi Dewan Pengawas Syariah tadi ya? Kalau di pusat itu ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, di MUI. Kemudian setiap perusahaan, ya di setiap lembaga harus ada namanya Dewan Pengawas Syariah, dan sudah juga harus dari rekomendasi dari DSN, ya dari DPS yang ada di setiap perusahaan itu sudah juga biasanya hasil rekomendasi dari DSN MUI pusat, ya. Oke, itu gambarannya. Nah, kita lihat di sini ya perbedaan ya mendasar ya antara bank syariah dan bank konvensional. Mungkin bisa lihat di sini. Nah, sistem yang digunakan dalam produk ya. Nah, kalau di konvensional dia berbasis bunga. Ya, kalau misalnya pokoknya seberapa pun ketika ada misalnya pinjaman dan sebagainya sudah dia cut langsung misalnya bunganya sekian. Itu bank konvensional. Ya. Mau untung enggak, nasabahnya sudah harus bayar sesuai dengan bunga yang dikenakan. Kemudian bank syariah dia non bunga, ya sistemnya bagi hasil, margin, sewa, fee. Jadi ya kalau bagi hasil tadi bisa mudharabah, musyarakah, kemudian margin tadi ada margin keuntungan pakai murabahah, kemudian sewa itu bisa ijarah, fee itu yang bisa rahan tadi ya, gadai ya. Nah, itu tadi ya. Jadi di bank syariah dia biasanya sistemnya bagi hasil persenannya nanti tergantung kesepakatan atau sudah yang disepakati berapa gitu ya. Nah, kemudian susunan pengurus ya. Di susunan pengurus bank konvensional hanya dewan komisaris dan direksi saja, ya hanya dewan komisaris dan direksi saja. Kemudian untuk bank syariah ada namanya Dewan Pengawas Syariah sebagai tambahan. Jadi kalau di bank konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Kemudian jenis pengikatan atau akadnya dia hanya satu jenis pengikatan ya tadi ya berbasis bunga tadi sekian bunganya berapa tahun jangka waktunya ya sistemnya anuitas atau sebagainya. Kemudian kalau untuk bank syariah beragam jenis akadnya ya ada mudharabah, musyarakah. Nanti kita akan bahas gambarannya juga ya. Kemudian hasil investasi setiap bulannya dia tetap ya. Kalau misalnya tadi ya ada teman-teman yang menabung nih ya. Misalnya Risma nabung 1 miliar nih di bank syariah. Nah, waktu itu pada saat bulan itu atau tahun itu bank syariah itu sedang naik nih labanya, kinerjanya bagus nih, labanya sedang tinggi. Maka pendapatan atau yang didapatkan oleh nasabah juga akan bertambah sesuai kinerja dari banknya ya, sesuai kinerja banknya, berfluktuasi ya. Kalau rugi gimana Pak? Ya biasanya sama juga gitu. Tapi kecenderungan sih untung ya. Ya walaupun sebenarnya perkembangannya pelan gitu ya. Nah, penyaluran dana semua bisnis yang menguntungkan. Pokoknya dia nggak mandang bisnis apa, misalnya bisnis yang seperti apa, dia nggak memandang kalau untuk bank konvensional. Tapi kalau untuk bank syariah, dia bisa penyaluran dananya hanya bisnis yang menguntungkan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya, harus yang sesuai syariah. Yang tidak boleh misalnya dia tidak boleh membiayai perusahaan minuman keras misalnya gitu ya dan sebagainya gitu ya. Kemudian fungsi sosial dia di bank konvensional tidak ada. Nah, kalau di bank syariah bisa berperan sebagai lembaga amil zakat juga ya kelasnya. Kalau di dulu bank syariah mandiri itu ada namanya LAS BSM gitu ya. Oke, ini gambaran secara umum ya. Teman-teman mungkin juga gambaran umum sudah banyak paham ya, tapi yang ini detailnya seperti ini. Kalau selama ini kan kita tahu cuma bank konvensional tuh bunga, Pak. Bank syariah itu non bunga. Tapi sebenarnya penjabarannya banyak juga gitu ya gambarannya. Oke. Baik. Nah, kemudian untuk penentuan besarnya hasil ya. Nah, di sini sistem bunga pada saat awal dia sudah penentuan ya. Jadi dia
tidak tahu untung atau rugi nasabahnya, sudah langsung ditetapkan berapa berapa bunganya, gitu ya, sudah ditetapkan. Nah, kalau di bank syariah nanti setelah hasil usahanya berapa kemudian dihitung. Nah, kemudian pertama ini yang mudharabah dan musyarakah, ya, sudah dihitung. Oh, sekian berarti nisbah konsumennya berapa, nisbah banknya berapa, gitu ya. Kemudian yang ditentukan sebelumnya, bunganya sudah ditentukan sebelumnya, ya, misalnya nilai rupiah berapa, kira berapa persen, gitu ya. Nah, kalau di bank syariah atau sistem bagi hasil, dia menyepakati proporsi pembagian untuk masing-masing pihak, gitu ya. 50-50 misalnya keuntungannya, atau 40-60 dan sebagainya, sesuai dengan kesepakatan, gitu ya. Jika terjadi kerugian, kalau sistem bunga ditanggung nasabah saja. Kalau misalnya sistem bagi hasil, tanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga. Jadi misalnya ada penurunan omset, gitu ya, kalau misalnya sistem mudharabah atau musyarakah, maka bagi hasil ke banknya juga akan lebih kecil, gitu ya. Nah, dasar perhitungan dari pinjamannya fix tetap, gitu ya. Jadi dia hitung pokoknya bunga sekian, pinjaman sekian, langsung fix seperti itu. Kalau misalnya untuk sistem bagi hasil, nah dia nanti dihitung dari yang prediksi atau proyeksi keuntungannya berapa, ya, belum tentu besarnya, karena nanti sesuai nanti hasil usahanya, gitu ya. Kemudian titik perhatian usaha. Nah, kalau di sini besarnya bunga, kalau di konvensional atau sistem bunga, besarnya bunga harus dibayar nasabah atau pasti diterima bank. Jadi kalau misalnya bunganya sekian, sudah harus memang wajib dibayar nasabah bagaimanapun kondisi nasabahnya, ya. Tapi kalau untuk di sistem bagi hasil, ya, keberhasilan usaha nasabah itu menjadi perhatian bank atau lembaga, gitu ya. Jadi diperhatikan bersama, gitu ya, gimana, ya. Kemudian besarnya persentase. Nah, kalau misalnya sistem bunga, ya langsung aja dia dikali dari pinjaman yang telah diketahui, gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk sistem bagi hasil, ya proporsinya nanti dihitung dari jumlah untung yang kira gambaran atau proyeksi keuntungan yang akan didapat, gitu ya. Nanti setelah selesai sudah ada hasilnya berapa, baru dibagi hasilnya. Tapi kalau untuk di sistem murabahah beda, karena sudah pasti juga, karena sistemnya jual beli, karena bank hanya mengambil margin langsung dari jual belinya tersebut, gitu ya. Oke, baik. Sebelum lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan kira-kira teman-teman? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Sebelumnya maaf, saya tidak bisa open kamera karena Oke, nggak apa-apa. Gimana, Novi? Halo, Novi? Maaf, Pak, keluar masuk jaringannya tuh Oh, saya gangguan, mau Pak. nanya. Siap. Kenapa? Oke, baik, siap. Ada Pak, pertanyaan kira-kira? tanya, Pak. Oh, nanya. Oke, Tapi mau silakan. nanya, Pak. Oke, silakan. Ini perbankan syariah itu kan ada wadiah tuh kan, Pak, titipan, tabungan. Kalau kita nabung tuh, Pak, apa input yang didapatkan oleh bank itu, Pak? Sedangkan tidak ada potongan per bulan, Pak. Oke. Tidak ada sistem juga di sana. Jadi apa input yang didapatkan? Oke, baik. Itu aja, Novi? Oke, baik. Oke, saya jawab ya. Nah, tadi kalau yang wadiah sistem yang tidak ada biaya administrasi, ya, bank untungnya dari mana, Pak? Sebenarnya bank sebagai penyimpan aja, ya, dia juga karena dia tidak ada kewajiban memberikan bagi hasil kepada nasabah. Jadi memang istilahnya nggak ada kewajiban juga bank untuk memberikan bagi hasil. Nah, tetapi memang biasanya terbatas untuk wadiah, ya, maksudnya yang untuk yang tanpa administrasi itu biasanya terbatas untuk tabungannya, jenis tabungannya, ya. Nah, kalau untuk Bank Syariah Indonesia sendiri, mungkin teman-teman nanti yang baru, ya, karena kan sistemnya baru, ya, baru dari satu bergabung mereka, apakah masih ada yang seperti itu atau memang sudah kena kena administrasi. Nah, keuntungan bagi bank, kalau kita nabung di bank, ya pastinya dana kita akan disalurkan. Itulah dari sumber modal dari bank. Bank ini sebenarnya modalnya tidak besar, maksudnya tidak 100% uang yang ada di bank itu modal bank semua, tidak. Nah, modalnya itu atau sumbernya itu ya dari kita ini, dari misalnya nasabah-nasabahnya yang menabung, yang melakukan tabungan atau nabung deposito dan sebagainya. Nah, uang-uang itulah
uang simpanan dari nasabah itulah yang akan nanti disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah lain yang membutuhkan pembiayaan. Jadi keuntungan banknya tadi, ya. Nah, kalau misalnya keuntungan secara ininya nggak langsung ya, kalau misalnya tanpa administrasi ya bank juga nggak ada kewajiban untuk memberikan bagi hasil. Jadi ya istilahnya bank juga, kalau misalnya yang ada administrasi dan sebagainya, bank harus sudah ada kewajiban untuk membagi hasil kan. Nah, tapi kalau bentuknya tabungan, keuntungan bank ya tadi bisa disalurkan selama uang itu masih ada di situ, biar bisa disalurkan. Ya, kalau misalnya bentuknya deposito, lebih bagus, lebih ini lagi bagi bank kan, karena jangka waktunya tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Kalau tabungan kan setiap waktu-waktu kita mau tarik bisa, tapi kalau misalnya deposito itu tidak bisa tarik sewaktu-waktu. Jadi memang penyalurannya sudah dana-dana yang dihimpun dari bank itu akan disalurkan pada nasabah pembiayaan, gitu ya. Jadi keuntungan banknya ya tadi, selain memang kalau misalnya tabungannya beradministrasi, kalau misalnya tabungan sebenarnya untuk yang administrasi itu sebagai administrasi saja ya. Tapi kalau misalnya yang umum tadi ya, nanti keuntungan banknya dengan adanya tabungan nasabah itu dia bisa menggunakan tabungan-tabungan itu untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang pembiayaan. Itu Novi ya. Oke, jelas ya. Jelas Novi? Cukup ya? Oke, ada lagi kira-kira? Cukup. Oke, makasih. Ada lagi? Oke, ada ya. Oke, saya coba ke Suhal. Assalamualaikum Suhal. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Kameranya bisa on, Suhal? Gini, Pak. Wifi-nya tuh sering mati-matian, Pak. Oke, siap. Dari Apa? pagi. Mungkin gara-gara Oke, hujan nih, Pak. nggak apa. Soal tadi perbedaannya tadi apa kira-kira soal yang secara secara ininya tadi gambarannya yang tadi kita bahas? Gini, Pak. Tadi saya juga lambat masuk, Pak. Oke, siap, nggak apa. Oke, saya ke yang lain dulu ya. Assalamualaikum Leo. Sudah ada Leo? Oke, belum ada ya. Waalaikumsalam, Pak. Oh, udah ada ya, Leo. Oke, Leo. Perbedaan tadi apa, Leo, yang mendasar, Leo? Perbedaan yang mendasar Selain dari bunga ya. sistem Apa, Leo, kira-kira? Kalau di strukturnya ada apa? Kalau di bank konvensional kan ada komisaris sama direktur. Kalau di bank syariah ada tambahan apa, Leo? di bank syariah Ada tambahan dalam strukturnya? Tambahan apa? Dewan? Dewan pengawas apa? pengawas syariah. Oke, siap. Benar ya. Ada tambahan Dewan Pengawas Syariah untuk bank syariahnya ya. Oke, makasih Leo. Kemudian saya ke Monica. Halo Monica. Iya, Pak. Oke, Monica, tadi persyaratan untuk mendirikan bank syariah sama dengan bank konvensional kan? Nah, apa tadi ada 3 syarat? Modalnya harus berapa? 1 triliun. Oke, kemudian apa lagi? Syarat yang kedua? Ada 3. Modalnya harus 1 triliun. Kemudian bentuk hukum, badan hukumnya harus apa? Harus PT. PT. Kemudian harus ada apa yang terakhir? Dewan pengawas. Oke ya, Dewan pengawas syariah ya. Oke, makasih Monica. Nah, jadi 3 tadi ya, harus 1 triliun, kemudian bentuknya PT dan harus ada Dewan pengawas syariah. Mungkin itu ya teman-teman untuk gambaran untuk hari ini. Kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti akan saya tambahkan materi melalui media lain. Insya Allah ya, nanti dipantengin aja Classroom. Bagi teman-teman yang belum punya kelas atau link Classroom untuk yang kelas saya, silakan nanti hubungi ketua kelas. Mungkin dari teman-teman yang baru masuk di kelas ini, banyak ya kemarin ya. Jadi silakan bisa hubungi Leo untuk dapatkan untuk link untuk Classroom-nya. Demikian teman-teman, kita akhiri dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Yang mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.